Halo, selamat siang sahabat UT semuanya. Perkenalkan, nama saya Siska Rahayu dengan NIM 856272475. Saya berasal dari UP BJJ daerah Padang dan saya berasal juga dari Salut Tri Arga Bukit Tinggi dengan dosen pembimbing Diana Zulieti. Saya semester 7 program PGSD. Dan praktikum kali ini akan saya lakukan yaitu pada kegiatan praktikum IPA di SD dengan judul Ekosistem Darat pada modul 2. Kali ini yaitu membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat dan buatan. Bahannya yaitu seperangkat alat tulis, lup atau kaca pembesar, dan barometer. Yang terakhir yaitu lingkungan di sekitar yang akan kita amati. Selanjutnya, langkah kerja yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, menentukan ekosistem darat alami di sekitar tempat tinggal atau di sekolah tempat kita mengajar. Kemudian kita amatilah komponen-komponen yang terdapat di sekitar tempat tinggal kita dan amati komponen abiotiknya maupun biotiknya. Lalu kita akan isi tabel lembar kerja yang ada di belakang modul. Kemudian setelah kita amati komponen abiotiknya, lalu kita catatlah makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut yang sejenis, yang berperan sebagai produsen, yang berperan sebagai dekomposer, ataupun yang berperan sebagai konsumen. Lalu kalau bisa diteliti hewan-hewan kecil yang mungkin bisa kita temui melalui kaca pembesar. Kemudian juga kita akan lakukan nanti pembanding dengan ekosistem darat buatan yang ada di tempat tinggal ataupun di sekolah kita. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama tadi dari urutan nomor 2 sampai nomor 8. Lalu juga kita catat pada lembar tabel pengamatan. Kemudian yang terakhir lalu kita berikan kesimpulan tentang perbedaan kedua tipe ekosistem yang sedang kita amati. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang ekosistem. Ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik di mana dia hidup dalam satu habitat dalam waktu yang cukup lama. Contoh komponen abiotiknya yaitu ada suhu, udara, cahaya, tanah, serta cahaya matahari. Dan komponen biotiknya bisa tumbuhan, hewan, dan dekomposer atau komponen pengurai. Kemudian ekosistem ini pembentuknya ada dibagi menjadi 2. Yang pertama, ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini sengaja dibuat oleh manusia yaitu untuk keberlangsungan hidupnya baik dalam segi pertanian maupun peternakan. Di sini saya akan mengambil contohnya yaitu di perkarangan rumah saja. Sedangkan pada ekosistem darat alami yaitu yang sudah tersedia di alam tanpa campur tangan manusia. Komponen yang membentuknya sama juga seperti komponen yang ada pada ekosistem buatan, yaitu yang membentuknya ada cahaya, ada udara, ada tanah, suhu, angin, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen biotiknya juga termasuk tumbuhan, hewan, dekomposer atau pengurai. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, untuk kali ini saya akan mengamati yaitu ekosistem
darat alami, di mana yaitu saya mengambil hutan. Yang pertama, saya akan mengamati komponen abiotik, dan yang kedua yaitu saya akan mengamati komponen biotiknya. Yaitu yang pertama, ada air yang sangat jernih, sedangkan udaranya terlihat cukup dan cahaya pun sangat cukup. Angin pun terlihat berhembus semilir. Kemudian tanahnya sedikit kering, dan karena cuaca di sini sering kemarau, suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Biotik pada ekosistem darat yaitu ada kupu-kupu yang berterbangan, siap menghisap nektar dari beberapa tumbuhan. Kemudian komponen biotik selanjutnya yaitu ada ayam, ada serangga, ada tumbuhan paku-pakuan, yang dimana tumbuhan paku-pakuan ini berguna untuk menyerap polutan di udara serta mencegah erosi. Ada serangga dan ada juga lebah. Ada pohon pisang, di mana pohon pisang ini berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Tumbuhan pohon pinang, di mana ini juga dapat mencegah erosi dan untuk menjaga lingkungan tetap seimbang. Ada rumput liar dan gulma yang saling berinteraksi guna untuk menjaga kesuburan tanah. Berikutnya yaitu ada pohon pepaya, di mana juga merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Selanjutnya ada juga pohon durian. Kemudian yaitu ada jambu biji. Kemudian ada keong yang berperan sebagai predator bagi tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Kemudian kita masuk kepada ekosistem buatan, yaitu di mana airnya mengalir jernih untuk irigasi pada sawah di sekitarnya. Kemudian dilihat dari cahayanya sangat cukup, udaranya juga cukup. Tanahnya kering dan suhunya 30 derajat Celcius. Kemudian kita amati lagi komponen biotiknya. Yang pertama yaitu bunga gelombang cinta. Selanjutnya ada pohon kedondong. Selanjutnya ada pohon mangga. Selanjutnya ada pohon jambu di sekitar rumah, yang mana ini juga merupakan kebutuhan manusia dan hewan. Tempat bersarangnya burung untuk menjaga tanaman tetap subur. Di sini juga ada semut yang mencari perlindungan di bawah daun jambu. Di pohon jambu ini juga ada laba-laba yang hidup dan menumpang di pohon jambu. Selanjutnya ada bunga kembang sepatu yang juga bermanfaat untuk obat-obatan bagi manusia. Kemudian ada pohon jeruk, di mana ini juga merupakan salah satu sumber kebutuhan bagi manusia maupun hewan. Selanjutnya ada juga capung.
Selanjutnya juga ada ayam, yang mana dia mencari makan pada zat pengurai yang ada di sekitar. Kemudian ada tanaman tomat, juga merupakan sumber kebutuhan bagi manusia yang kaya dengan vitamin C dan juga sumber kebutuhan bagi hewan sekitarnya. Kemudian ada jamur yang merupakan zat pengurai untuk menyuburkan tanaman yang terdapat pada di sekitar rumah. Jadi setelah kita melihat atau melakukan pengamatan pada ekosistem darat buatan dan alami, maka hasil pengamatan bisa kita simpulkan bahwa ekosistem itu terdiri dari dua, yaitu ada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Semua itu demi keberlangsungan hidup bagi makhluk hidup serta mempertahankan keseimbangan alam. Hubungan ini adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik serta mikroorganisme yang menjadi pengurainya juga saling berinteraksi dalam satu habitat yang sama.